Kisah ayat-ayat setan tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun sumber-sumber lisan dan tertulis yang terdahulu. Kisah ini juga tidak tercantum di dalam Sirah Ibn Ishaq, biografi Nabi yang paling otoritatif, tetapi hanya ditemukan di dalam karya sejarawan abad ke-10, Abu Ja'far Al-Tabari. Dia menceritakan kepada kita bahwa Muhammad mengkhawatirkan keretakan hubungan yang terjadi antara dirinya dengan sebagian besar anggota suku sejak dia melarang pemujaan terhadap dewa-dewi mereka. Lalu Muhammad mengucapkan beberapa bait janggal yang mengizinkan banat Allah diagungkan sebagai perantara, seperti halnya para malaikat. Dalam bait-bait yang disebut sebagai ayat-ayat setan ini, karena konon diinspirasikan oleh setan, ketiga dewi itu tidak dipandang setara dengan Allah, tetapi merupakan wujud spiritual lebih rendah yang bisa memohon kepada Allah atas nama manusia. Akan tetapi, Al-Tabari kemudian berkata bahwa Jibril memperingatkan kepada Muhammad bahwa bait-bait tersebut berasal dari setan dan harus dikeluarkan dari Al-Quran untuk digantikan oleh ayat-ayat berikut ini yang menyatakan bahwa banat Allah hanyalah proyeksi dan isapan jempol imajinasi. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Ini adalah ayat-ayat yang paling radikal di antara semua ayat Al-Quran yang mencela dewa-dewa pagan leluhur kaum Quraisy. Setelah ayat ini dicantumkan di dalam Al-Quran, maka tak ada lagi kesempatan rekonsiliasi dengan kaum Quraisy. Mulai saat ini, Muhammad menjadi seorang monoteis yang keras dan syirik. Secara harfiah berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan syirik menjadi dosa paling besar dalam pandangan Islam. Muhammad tidak memberi konsesi apapun terhadap politeisme dalam peristiwa ayat-ayat setan, kalaupun peristiwa ini memang pernah terjadi. Juga tidak tepat untuk membayangkan bahwa keterlibatan setan itu membuat Al-Quran untuk sesaat telah dinodai oleh kejahatan. Di dalam Islam, setan merupakan karakter yang lebih dapat dikendalikan dibandingkan dengan di dalam Kristen. Al-Quran menyatakan kepada kita bahwa setan-setan itu akan diampuni di hari akhir. Dan orang Arab sering menggunakan kata syaiton untuk menyebut penggoda manusia atau godaan yang alamiah. Peristiwa itu bisa memberi indikasi tentang kesulitan yang tentu dialami oleh Muhammad ketika dia berusaha menurunkan taraf pesan suci yang tak terlukiskan ke dalam bahasa manusia. Peristiwa itu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran kanonikal yang menyatakan bahwa sebagian besar nabi-nabi lain juga pernah melakukan kekeliruan ucap yang serupa ketika menyampaikan pesan ilahi. Namun Tuhan selalu meluruskan kesalahan mereka dan menurunkan wahyu yang baru dan lebih unggul sebagai penggantinya. Cara pandang alternatif dan lebih sekular terhadap hal ini adalah dengan melihat bahwa Muhammad merevisi karyanya di bawah bimbingan wawasan baru tak ubahnya seperti seorang pekerja kreatif seni. Sumber-sumber itu menunjukkan bahwa Muhammad secara mutlak menolak berkompromi dengan kaum Quraisy dalam soal keberhalaan. Dia adalah seorang yang pragmatis dan siap membuat konsesi dalam hal-hal yang dianggapnya tidak esensial. Akan tetapi, setiap kali kaum Quraisy memintanya untuk mengadopsi solusi yang memadukan tauhid dengan pemberhalaan, membiarkan mereka menyembah dewa-dewa leluhur mereka, sementara dia dan kaum muslim menyembah Allah saja, Muhammad dengan keras menolak usulan itu. Seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran, Aku tak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Kaum muslim hanya akan tunduk kepada Allah saja dan tidak akan menyerah kepada objek-objek ibadat yang keliru, apakah itu dewa-dewa maupun nilai-nilai seperti dianjurkan oleh orang-orang Quraisy. Persepsi tentang keunikan Tuhan merupakan basis moralitas Al-Quran.
Menyembah benda-benda material atau meletakkan kepercayaan pada wujud yang lebih rendah adalah syirik. Al-Quran menumpahkan celaan terhadap dewa-dewa pagan dalam cara yang sangat mirip dengan kitab suci Yahudi. Dewa-dewa itu sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Dewa-dewa itu tak mampu memberikan makanan atau rezeki. Tidak ada gunanya meletakkan mereka sebagai pusat dalam kehidupan seseorang, karena mereka tidaklah berdaya. Sebaliknya, seorang muslim juga harus yakin bahwa Allah adalah realitas tertinggi dan unik. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Penganut Kristen seperti Athanasius juga berkeyakinan bahwa hanya Sang Pencipta, sumber segala wujud, yang memiliki kekuatan penebusan. Mereka telah mengungkapkan pandangan ini dalam doktrin Trinitas dan Inkarnasi. Al-Quran kembali kepada gagasan Semitik tentang ketunggalan ilahi dan menolak membayangkan bahwa Tuhan dapat memperanakan seorang putra. Tak ada Tuhan kecuali Allah, pencipta langit dan bumi. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dan menganugerahkan rezeki fisik maupun spiritual yang dibutuhkan manusia. Hanya dengan mengakuinya sebagai As-Samad, penyebab yang tidak disebabkan atas segala sesuatu, kaum muslim dapat mencapai sebuah dimensi realitas yang melampaui waktu dan sejarah, yang akan menghindarkan mereka dari perselisihan kesukuan yang memecah belah masyarakat. Muhammad mengetahui bahwa monoteisme bertentangan dengan tribalisme. Satu Tuhan yang menjadi fokus semua peribadatan akan mempersatukan masyarakat maupun individu. Namun, tak ada pandangan tentang Tuhan yang simplistik. Tuhan yang tunggal ini bukanlah suatu wujud seperti diri kita sendiri yang dapat kita ketahui dan pahami. Frasa Allahu Akbar atau Tuhan Maha Besar yang menyuruh kaum muslim untuk melaksanakan salat menekankan perbedaan Tuhan dengan semua realitas lain, juga antara Tuhan dalam dirinya sendiri dengan apapun yang bisa kita katakan tentang Dia. Sungguh pun demikian, Tuhan yang tidak bisa dipahami dan dijangkau ini telah berkehendak untuk membuat dirinya diketahui. Di dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan berfirman kepada Muhammad, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Kemudian aku ciptakan alam agar aku bisa dikenal." Dengan merenungkan tanda-tanda alam dan ayat-ayat Al-Quran, kaum muslim dapat memperoleh kilasan aspek keilahian yang telah dituangkan di alam semesta, yang oleh Al-Quran disebut sebagai wajah Allah atau wajhullah. Seperti kedua agama yang lebih tua, Islam menekankan bahwa kita hanya bisa melihat Tuhan melalui aktivitasnya, yang menyesuaikan wujudnya yang tak terlukiskan itu dengan pemahaman kita yang terbatas. Al-Quran memerintahkan kaum muslim untuk menanamkan kesadaran yang tak terputus tentang wajah atau zat Tuhan yang melingkupi mereka dari semua sisi. Kemanapun engkau berpaling, maka di sana akan ada wajah Allah. Al-Quran memandang Tuhan sebagai mutlak, pemilik eksistensi sejati. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di dalam Al-Quran disebutkan 99 nama atau sifat Tuhan. Ini menekankan bahwa Dia lebih besar, sumber dari semua kualitas positif yang kita jumpai di alam semesta. Dengan demikian, dunia menjadi ada hanya karena Dia adalah Al-Ghani, kaya dan tak terbatas, memberi kehidupan, Al-Muhyi, mengetahui segala sesuatu, Al-Amin, berbicara, Al-Kalim, dan tanpa Dia, karenanya tak akan ada kehidupan, pengetahuan, atau kata-kata. Ini merupakan penegasan bahwa hanya Allah yang memiliki eksistensi yang sejati dan nilai positif. Sungguh pun demikian, tak jarang sifat-sifat itu kelihatannya seperti bertentangan satu sama lain. Misalnya, Tuhan adalah Al-Qahar, yang mendominasi dan mematahkan tulang musuh-musuhnya, dan Al-Halim yang sangat melindungi. Dia adalah Al-Qabid yang menyempitkan dan Al-Basit yang melapangkan. Dia adalah Al-Khadif yang merendahkan dan Ar-Rafi yang mengagungkan. Nama-nama Tuhan memainkan peran sentral dalam peribadatan muslim. Nama-nama itu dibaca, dihitung pada bulir-bulir tasbih, dan diucapkan seperti mantra. Semua ini mengingatkan kaum muslim bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak bisa dicakup oleh kategori-kategori manusia dan mengelak dari definisi yang sederhana.